Bapa kami yang di dalam surga, terima kasih. Inilah ibadah kami, ibadah penghiburan, ibadah kekuasaan dalam keluarga kami, keluarga besar Silitonga, dimanapun kami berada. Tuhan, kami siap mendengarkan rahasia kebenaran firman-Mu. Bukakan hati dan pikiran kami, biar firman ini masuk ke dalam hati kami. Bukan sekedar logos bagi kami, hikmat saja, tetapi juga menjadi rema masuk ke jiwa hati kami yang paling dalam, yang sanggup mengubahkan kami, yang membuat kami menjadi sukacita, membuat kami memiliki kekuatan yang daripada Engkau saja, sehingga kami memiliki pengharapan, kami memiliki tujuan, karena kami tahu Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna dan rancangannya penuh damai sejahtera bagi kami umat percaya yang hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, pakai hamba-Mu ini dengan rendah hati, biarlah bibir, kata-kata, hati Engkau terus menaungi, mengurapi dengan Roh Kudus, sehingga hamba-Mu ini Tuhan berbicara biarlah sesuai seturut dengan kehendak Tuhan saja. Haleluya. Mari semua, opung, amang, inang, bapak tua, semua kita tidak terkecuali di tempat ini, dengan sukacita yang siap mendengarkan rahasia kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita katakan amin. Amin. Terima kasih sekali lagi. Shalom. Suatu kesempatan anugerah yang baik bagi saya, bagi kita semua pun, karena anugerah Tuhan. Terlebih saya diberikan kesempatan untuk berbicara kepada opung saya, bapak tua saya, dan pada umumnya bahasanya di dunia ini adalah senior saya, tua-tua saya. Dan saya memaklumkan hal itu karena memang dari segi faktor kedewasaan, kalian-kalian adalah figur pengalaman yang lebih dahulu mencicipi garam pahit manisnya kehidupan. Tetapi biarlah saya berbicara, bukan menggurui, bukan mengajari, tetapi semua berdasarkan kasih Kristus, berdasarkan hamba Tuhan. Maka itu dengan rendah hati dan dengan bermohon syarat, demi nama Yesus, dalam nama Yesus, izinkan saya berbicara. Amin. Opung, Bapak tua, haleluya, semangat. Baik, hari ini kita ibadah penghiburan, ibadah kekuatan. Berarti tujuannya terhibur dan agar kuat. Itu. Dan opungku yang sudah terpanggil, opung boru ya, opung boru, yang boleh kusebutkan namanya Bapak tua ya, opung ya, opung Novi Silitonga, yang telah dipanggil oleh Tuhan. Haleluya. Semua tentunya rencana Tuhan dan kehendak Tuhan. Ada maksud di dalam setiap pribadi, personal, person, terhadap seseorang. Dan itu tentunya hanya Tuhan yang mengerti. Baik, mari kita mulai pembahasan kita agar kita sukacita. Bagi kita yang ditinggalkan keluarga-keluarga besar, sedih memang, ya sedih tentu. Kami pun mengalami sedih, nangis tentu. Wajar, kita kan manusia. Begitu. Amang inang, semua yang ada di
kita pada virtual ibadah di tempat ini, di aplikasi maksudnya. Jadi kematian orang percaya bukan akhir segalanya. Kematian orang percaya bukan akhir segalanya. Ini tentu harus kita imani dan kita yakini. Orang yang meninggalkan dunia ini, sekali lagi suara saya kedengaran ya? Amang, Inang, Opung, Bapak Tua, dengar jelas ya? Oke, baik. Orang yang meninggalkan dunia ini, yang mati tentunya kita sebagai orang Kristen, percaya kepada Kristus, bukan final, bukan end of the day. Itu kita harus sepakat dulu. Bahwasannya kematian orang percaya bukan akhir segalanya. Itu harus sepakat dulu. Mengapa? Karena Yesus. Because of Jesus, tentunya. Semua karena Yesus. Maka itu mari kita buka firman Tuhan. Terdapat di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 14. 1 Tesalonika 4 ayat 14. Baik. Ada yang sudah dapat, boleh bantu baca bagi kita? Baik, Bapak Tua, silakan. Opung. Amin. 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 Kita orang Kristen, Alkitabnya ini, Pung. Nggak ada yang lain. Amin. Berarti kita sepakat nih. Kematian orang percaya bukan akhir segalanya. Tadi saya garis bawahi, sedih, wajar, boleh, silakan. Nangis, boleh. Dan kita sepakat, kita percaya kepada kebenaran firman Tuhan, berarti kematian bukan akhir segalanya. Ayat itu menunjukkan bahwasannya jika kita percaya kepada Yesus yang sudah mati dan bangkit, maka kita juga harus percaya bahwa kita pun akan dibangkitkan dan akan tinggal bersamanya. Amen. Jadi kita Kristen percaya meyakini ada kehidupan setelah kematian. Informasi dari mana itu kita dapat? Dari firman Tuhan yang diwahyukan Roh Kudus. Berarti ada kekekalan setelah tubuh jasmani ini tidak bernyawa lagi. Amin. Amin. Yes. Amin. Kematian adalah sesuatu yang pasti. Tentu kita tahu, Pung, Bapak Tua, Inang, tentu kita tahu dan akan dialami oleh semua manusia. Tidak terkecuali. Baik ya tidak mengenal usia juga, status. Dan seorang pun tidak tahu hal itu terjadi kapan. Misteri. Kematian itu datang bisa kapan saja. Kapan saja. Dan perlunya kita pun berjaga-jaga. Di situasi yang sangat sukar seperti ini. Di situasi yang dimana banyak blokade, dimana udara tercemar, bagaimana semua, wah, zaman yang stuck, zaman yang crowded, bingung, dan lain sebagainya. Jadi, berduka cita atas meninggalnya Opung Novi Silitonga, kekasih kita ini, saudara kita ini, bagian dari tubuh kita ini, itu kita berduka cita. Itu hal yang sangat manusiawi.
Bagi orang lain kita menangis terus. Udah jangan sedih. Tuhan Yesus tahu yang terbaik. Betul. Tapi dia harus mengerti kita kehilangan. Betul. Dan seharusnya kita harus menghargai akan hal itu. Betul. Betul. Saya tidak menyalahkan orang-orang. Mau nangis silahkan. Nangis sepuasnya pun tidak apa-apa. Keluarkan. Mau sedih pun keluarkan, silahkan. Itu hal yang sangat manusiawi. Bagus. Memang rasa sakit kehilangan, kami pun kehilangan. Kita semua kehilangan, keluarga besar kehilangan sosok yang terkasih. Opung Novi Silitonga ini tergores dalam. Seperti tiba-tiba shock, kaget. Manusiawi sekali. Nah, seluruh keluarga yang ditinggalkan pasti sedih. Peristiwa ini sudah terjadi kepada keluarga kita. Hampir-hampir tidak percaya. Tetapi itu ya maksud Tuhan. Rencana Tuhan. Kaget. Anggota keluarga kita tidak bersama lagi dengan kita. Dan inilah ibadah penghiburan. Ibadah kekuatan. Kita mau bernangis-nangisan juga tidak apa-apa. Kita mau sedih-sedihan juga tidak apa-apa. Tapi maksudnya nanti. Tentunya perkabungan. Walaupun kita ibadah, hati kecil kita ada perkabungan. Meliputi keluarga kita. Isak tangis. Henti-hentinya mencabik hati kita. Belum lagi masalah ini. Belum lagi masalah itu. Ditambah lagi masalah ini. Jadi begitu. Nah, amang inang artinya berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Kita percaya Opung Novi Silitonga ini orang yang berharga di mata Tuhan. Amen. Jadi tentu dikasihinya. Amin. Tentu. Karena hidup sebagai orang percaya. Dan orang yang telah meninggal ini, ya, yang dikatakan meninggal ini, yang sudah dikasihinya ini, tahu, Opung, Amang, Inang. Kita buka dulu Pengkhotbah 4 ayat 2. Di dalam firman Tuhan, Pengkhotbah 4 ayat 2. Pengkhotbah 4 ayat 2. Silakan, Opungku. Siapa yang dipercayakan? Ya. Berarti saudara kita dengan tubuh kita, Opungku Novi Silitonga itu sudah bahagia. Informasi dari Alkitab. Yang tidak bahagia itu katanya orang yang masih ada hosanya, Opung. Ada napasnya. Ini Alkitab. Salomo yang mengatakan dia orang yang paling kaya. Apa yang tidak bisa dia nikmati? Sehingga dia menuliskan pengetahuan ilham dari Roh Kudus. Orang yang meninggal lebih bahagia daripada yang hidup yang sekarang ini. Berarti Opung kita sudah berbahagia. Amin. Amin. Artinya kita tidak bahagia yang seperti apa? Pusing dengan masalah kehidupan, proses kehidupan ini yang akan berjuang. Kalau Opung kita itu sudah selesai, tetelestai, sudah menyelesaikan tugasnya.
Kalau mau nangis silahkan. Kalau mau sedih silahkan. Tetapi maksudnya haruskah kita terus-menerus larut dalam duka cita dan kesedihan yang berkepanjangan? Ini ajakan, Pung. Bapak tua, saudara-saudari kita, Bapak Ibu yang ada di ibadah virtual aplikasi ini. Kalau gitu apa bedanya kita dengan orang-orang yang belum percaya? Tidak usah dibaca, nanti diingat aja di 1 Tesalonika 4 ayat 13 atasnya tadi itu yang kita awali itu. 1 Tesalonika 4 ayat 13 itu. Apa bedanya kita dengan orang-orang yang tidak mengenal Kristus? Sedih silahkan. Berkabung pun juga silahkan. Nangis juga silahkan. Tapi kita harus meyakini ayat-ayat informasi dari Alkitab ini. Dia sudah berbahagia. Itu dia. Secara umum dalam kitab suci ini, kalau yang aku pelajari nih Pung ya, Bapak tua, karena aku belajar ya, diberikan kesempatan dan anugerah bisa menikmati bangku pendidikan. Jadi Pung, Bapak tua, dalam kitab suci ini, kematian itu adalah peralihan status hidup. Ini kita Pung, ini hidup, tapi kategorinya bios. Kalau kita di sekolah ada namanya itu kita pelajaran biologi. Dari arti kata bios. Inilah bios, biologi. Itu mati Pung. Bapak tua, semua amang inang. Jadi peralihan hidup. Ada hidup yang disebut dengan eternity, kekekalan. Apa itu? Zoe, hidup juga. Zoe, hidup, kekal, kekekalan. Yang ketiga adalah jiwa kita, hidup juga. Suke, makanya kita belajar arti kata psikologi, itulah suke, kejiwaan. Dari arti kata psikologi. Jadi hidup itu ya itu tadi. Hidup yang bios, hidup yang zoe, hidup yang eternity. Setelah manusia hidup masanya itu, itulah kita mengarah kepada keabadian dan kekekalan. Jadi kematian ini peralihan status hidup. Dipandang dari pemisahan jiwa. Ini pembelajaran Pung, biar paham sedikit, mungkin bisa dibagikan dengan generasi-generasi kita, supaya kita pun tidak takut dalam menghadapi kematian. Jadi orang-orang yang meninggal itu vitalitasnya yang berhenti, tetapi bayang-bayang masih hidup dalam Seol, dunia bawah tanah. Jadi orang yang meninggal bukan lagi jiwa yang hidup sebagaimana statusnya sejak ia tercipta. Catat aja jika ingin belajar itu 1 Korintus 15 ayat 45. Itu. Jadi kalau kita paham ini, nggak lagi itu kita takut mati. Nggak lagi. Kita santai bisa menikmati damai sejahtera dan hidup. Karena apa? Ya firman ini yang menguatkan kita, yang dapat kita percayai, yang dapat kita yakini. Roh kembali kepada Allah. Itu yang kita percayai terlebih dahulu. Itu Pengkhotbah 12 ayat 7. Dicatat saja, tidak usah kita baca. Itulah yang harus kita pahami terlebih dahulu, biar kita sukacita. Memang bayang-bayang keluarga ya, pada saat aku kan almarhum bapakku ada, mendiang bapakku ada. Oh iya dia duduk di sini biasanya. Wah biasanya dia jam segini jalan-jalan. Oh biasanya dia jam segini begini. Aduh kadang kalau malam dia begini sama aku ya. Itu juga akan terasa.
Itu tidak bisa dipungkiri, kita punya memori dan kenangan. Hanya saja kita memakainya itu sebagai beautiful memory, nice memory. Bukan kesedihan yang berlarut, bukan menjadi kesedihan yang berkepanjangan. Itu dia. Itu dia, Pung, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, Amang Inang, Bapak tua, Inang tua. Jadi ada perkara yang lebih penting ketimbang kita terus meratapi peristiwa kematian itu. Itulah yang dikemukakan firman Tuhan. Mengingat, nyanyi sukacita. Ada nilai yang lebih tinggi bagi setiap orang yang dikasihi Tuhan saat ia meninggal dunia. Jadi Opung Novi Silitonga ini, Pung, ada nilai hubungan di antara orang. Kenapa sih kadang kan banyak pertanyaan, aduh kenapa kok dia harus, maaf ya, meninggal, kenapa sih secepat ini, kenapa kok harus seperti ini, kenapa kok pada posisi yang seperti ini, kenapa Tuhan gitu. Tapi hanya Tuhan yang tahu semuanya. Kita hanya bisa mereka dan menilai. Dan saya merenungkan. Yang pertama, ada nilai hubungan di antara orang yang bersangkutan, Opung Novi Silitonga ini, yang dipanggil Tuhan ini, dengan Tuhan, ada hubungan yang akrab. Ada ikatan kasih yang tulus. Sehingga, banyak kan, yang kita dengar, oh, kok dia cepat banget ya meninggalnya, kok dia cepat ya dipanggilnya. Orang Kristen jawabnya selalu, ada yang terbaik yang Tuhan lakukan bagi yang dipanggil ini. Ada yang terbaik. Ada sesuatu yang terbaik. Banyak. Dulu aku tanya, kenapa sih orang muda itu meninggal? Oh, dia hidupnya suci, soleh, ini. Kenapa cepat panggil? Iya, daripada lama-lama nanti berbuat dosa lagi. Kalau dipanggil Tuhan sekarang kan lagi nggak berdosa, posisinya lagi suci. Karena Tuhan mengasihi dia, jadi dia dipanggil duluan, biar dia nggak berdosa. Banyak jawaban-jawaban komentator-komentator, banyak. Tapi yang saya yakini Tuhan punya maksud dan sayang terhadap opungku ini. Tuhan menilai kematian kekasihnya ini juga. Itu sudah menjadi pelaksana Tuhan. Itu mewujudkan kehendaknya. Sudah waktunya anakku, sudah waktunya anakku. Nah, seperti itu. Artinya tugas yang dikerjakan di dalam dunia ini yang Tuhan miliki ini, visi misinya ini sudah selesai. Setiap kita diciptakan oleh Tuhan itu punya maksud dan punya tujuan, punya perlombaannya masing-masing. Dan ketika sudah selesai, tinggal menerima mahkota kemuliaan dan sudah finish. Dan opungku ini, Novi Silitonga ini sudah selesai, sudah finish. Tidak lagi pusing, udah nggak pakai masker lagi di sana, sudah nggak minum susu beruang. Aku cari susu beruang kemarin, Pung, Bapak tua, cari kami keliling, betul, susahnya bukan main. Malah beli di sini, beli berapa nggak boleh, Pah, istriku lapor, Pah nggak bisa Pah, cuman beli 3. Terus gimana dong? Kita kan butuhnya 1 pack. Karena dibagi, buat bagi-bagi keluarganya itu. Keluarga kami, nah minum. Akhirnya kami mohon lah, Pak, kalau ini nggak bisa kan 2 pribadi. Biar satu-satu aja kami ya, ini 3, ini 3. Berapalah yang kami jumpai. 1 hari itu saja, saya cuma nyari susu beruang dan mencari tahu kebenarannya. Dan sekalianlah mencari. Puji Tuhan, dapat, ya bagi-bagi. Tapi inilah susah. Zaman sekarang ini susu beruang loh. Besok kita nggak tahu.
Entah apa yang susah dicari, apa yang langka, makanan gak ada. Mau ngapain kita? Saya ini mau ngapain Tuhan? Ini masih problem susu Tuhan. Masih vitamin-vitamin aja langka. Sedang untuk obat aja langka. Aduh. Itu pun ngeri sekali. Ngerinya. Kalau Opung Novi ini sudah selesai di atas. Hari memuji Tuhan. Udah santai. Termasuk almarhum Haris Silitonga. Susu beruang di sana. Aduh. Gak tahu lah ya kalau bercandaannya. Mungkin tinggal ambil di kulkas. Kita masih repot. Kita masih berjuang di daging ini. Beuh. Makanya kalau di Alkitab, ini kan gak panjang. Aku udah berjalan tadi kulihat setengah jam. Berarti biasanya kalau ibadah hari Minggu ini 45 menitnya ya kan, Bapak tua ya. Berarti 15 menit lagi lah. Artinya, kalau di Alkitab ini, kalau orang dunia takut mati. Tapi ku baca di Alkitab, ada orang yang pingin mati. Dan itu pengikut Kristus. Karena tahu rahasianya. Aku puji Tuhan juga Bapak tua, setiap orang masing-masing ya berjuang ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Semua orang punya porsinya. Mungkin Opung tahulah keluarga kami. Kami hidup dalam pelayanan. Opung juga tahu sendiri, ya tok hanya melayani. Tapi polosnya aku waktu itu setahun sebelum melayani. Ini kesaksianku Opung, Bapak tua, Inang tua semua. Sebelum masuk COVID ke Indonesia, H-2 hari, H-2, aku pulang dari Singapura pelayanan. 2 hari aku di sini, tidur lagu, besok nyantai. Besoknya berita di pagi, lockdown, tutup bandara semua. Kaget aku. Untung keputusanku udah mau pulang. Kalau sempat aku nggak pulang, mangkraklah aku di negeri orang sana. Sedangkan aku berangkat karena kasih karunia. Semua aku karena kasih karunia. Perjalanan hidupku ini pun gratis karena kasih karunia. Aku bisa berjumpa dengan orang. Bisa berjumpa. Puji Tuhan sampai sekarang masih berdiri. Bukannya aku nggak sakit pun. Aku pun kadang batuk. Sempat. Kemarin pun batuk aku. Sakit aku. Panas gulang. Tapi aku terapi air hangat. Aku ini. Semua anak-anakku pun sakit. Meriang. Panas. Tapi cuma 2 hari berlalu. Nangis aku sama Tuhan. Berdoa aku sama Tuhan. Habis itu minum terapi air hangat. Cuman itu aja satunya sih. Berserah. Menangis. Dan intinya, until now, saya Ebenezer. Sampai sekarang Tuhan menolong. Banyak kok hamba-hamba Tuhan begitu. Ini kita masih versi di kota Pung. Amang, Inang. Bagaimana hamba-hamba Tuhan yang ada, kalau saya pakai kampung gak enak ya. Bagaimana hamba-hamba Tuhan yang berada di desa, di pedalaman. Apa enggak? Maaf dikata, ininya aja dari mana? Itulah. Ya puji Tuhan, Opung kita ini meninggal karena corona. Ini bukan penyakit memalukan. Ini penyakit ganas yang ditakuti oleh seluruh dunia. Jadi kenapa itu? Kena corona. Wih bagus. Tapi kalau misalnya, kenapa itu? Kelaparan. Kan malu kita Pung. Tapi kalau misalnya kena dia, oh iya corona. Kenapa emang? Gak apa-apa. Kenapa ya memang? Ada penyakitnya asma. Ya kenapa memang? Ketimbang kita mati, kenapa itu? Ngebunuh, dibal-bali orang, diropang orang, karena apa? Mencuri. Buat apa? Tapi kalau misalnya kita mati karena penyakit, karena sesuatu hal, itu pasti ada pemanggilan Tuhan khusus. Tuhan berbicara melalui pesannya, melalui penderitaan. Itu dia. Karena setiap murid-murid Tuhan itu memang ada penderitaan.
Dan melalui penderitaan itulah Tuhan itu berbicara. Melalui, mohon maaf, melalui dari yang almarhum yang meninggal ini, dari kita yang sekelilingnya yang melihat almarhum yang meninggal ini. Nah, seperti itu. Baik, jadi itu saya selesaikan agar jadi hari-hari yang sukar ini biarlah kita bijaksana menghitung hari-hari kita. Umur manusia 70 tahun. Kalau di Alkitab di Kejadian 6 ayat 3 120 tahun. Di Mazmur 90 ayat 10 70 tahun, 80 tahun. Biarlah kita menghitung hari-hari dengan bijaksana. Hari Juli tanggal 28 ulang tahunku. Kalau orang dunia bilang umurku bertambah. Tapi kalau orang rohani bilang umurku berkurang. Karena ajal sudah mau mendekat. Wah, selamat ya. Iya. Aduh, berkurang umurku 1 tahun lagi. Berkurang 1 tahun lagi. Besok lagi berkurang 1 tahun lagi. Berkurang 1 tahun lagi. Kan begitu. Sebenarnya bukan bertambah, Pung. Berkurangnya. Masa di dunia ini ya, dalam kategori. Tapi ya seperti itu. Makanya bijaklah kita menghitung hari-hari kita. Nah, jadi seperti itu. Jadi memang kalau sebenarnya Pung, karena mohon maaf ya Pung, Amang Inang, karena keluarga kita sedang meninggal, kita berbicara kematian. Tetapi kalau lagi enggak, sebenarnya kematian itu adalah hal yang tabu yang nggak boleh dibicarakan. Ada kelompok-kelompok yang seperti itu. Pantang, bicara kematian, pantang. Seharusnya ini harus diberitakan juga. Di khotbah-khotbah umum pun harus diceritakan. Supaya mengingatkan, supaya kita berjaga-jaga. Jangan dong khotbah kematian, pas kematian. Akhirnya begini Pung. Orang-orang yang belum siap menerima bingung dia karena nggak ada pemahaman, sedihlah, kecewalah, patah hati. Tetapi kalau kayak mamaku lah dulu, nggak tahu firmannya, kok begini, putus asa dan lain sebagainya. Tapi kalau edukasi itu berjalan tentang kematian begini dan dikuatkan sebelumnya, makanya berilah kami hati yang bijaksana agar kami bisa menghitung hari-hari kami. Sekarang aku sudah belajar. Ketika nanti orang tuaku ini sudah meninggal, aku udah gak kaget lagi. Udah gak apa, karena aku percaya firman. Tuhan Yesus datang ke dunia ini, semua kita sudah tahulah firman Tuhan. Tuhan Yesus datang ke, gak usahlah aku kasih tahu ayatnya, pasti sudah paham lah sejarah Tuhan Yesus Kristus. Turun di dalam dunia ini, disalib, ngapain? Untuk menebus dosa umat manusia. Terus mau ngapain? Menyelamatkan manusia supaya tidak binasa. Terus mau apa? Dia ke surga, mau ngapain? Menyiapkan tempat bagi kita. Sebab apa? Di rumahku banyak tempat tinggal. Kan begitu ya Pung? Di dalam Yohanes. Di rumahku itu banyak Bapak tempat tinggal. Yohanes 11 ayat 25. Gimana itu? Yohanes 14. 1 dan 2. Catat. Di rumahku ada banyak tempat tinggal dan aku menyediakan tempat bagimu. Supaya di mana aku ada, di situ kamu berada. Begitu. Dan ketika Tuhan Yesus disalib, dia ngapain sih misi-misinya? Kan mau mengalahkan kerajaan maut. Sengat maut kan? Tuhan Yesus itu disalib itu menggantikan kematian. Harusnya kita yang mati, tapi kita memperoleh hidup yang kekal. Harusnya kita binasa,
Makanya dia turun ke dunia orang mati, mengalahkan sengat maut. Makanya ada hidup setelah kematian. Itu dia. Jadi sebagai yang terakhir bagi kita semua ini, kita semua dan saya dipanggil untuk bertekun, ikut Tuhan, terima janji Tuhan. Jadi Filipi 1 ayat 21, Filipi 1 ayat 21, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Hidup keuntungan, mati pun keuntungan. Itu kan rahasia yang besar sekali. Ya semua karena Tuhan, everything about a Jesus lah. Seperti itu rahasianya. Makanya Pung, keluarga, kalau kita mengalami kedukaan-kedukaan cuma satu jalan, Yesus. Cari persekutuan, nyanyi lagu rohani, setel lagu rohani, kan itu aja simpelnya. Siapa yang bisa menguatkan kita? Jangan udah sedih kayak saya, misal udah sedih ke pub, ke ini, wah nanti malah pergi waras, pulang teler, mabok. Masalahnya nggak kelar, lagi pusing-pusing. Begitu, cari keluarga, sharingkan, cari orang-orang di dalam rohani. Itu kok orang mamaku sempat keliling-keliling macam orang gila. Macam orang gila, orang dilihat, ih tante, ditanya di Pung, datanglah nanti. Kalau udah nih kondisi corona, tetangga-tetangga udah kayak orang gila. Bapak mamaku, bapakku di kamar aja gue lihat. Ngapain kulihat lah bapakku? Baca kitab aja, aku pun heran. Yang gimana nya orang tuaku ini? Yang satu mamaku jalan-jalan keliling aja. Karena bingung Pung. Kalau kita susah, ya sudah tahu lah Pung. Kalau sudah susah, siapa lah orang yang terge? Ya itu kan memang hukum dunia. Rata-rata, ya kalau party, ulang tahun terus cepatnya orang. Kalau orang susah, kita telepon aja, ngapain ini telepon? Mau, aduh bikin susah lagi nih, bikin ini lagi nih. Alah, apalagi kita dalam kedukaan begini, jarang itu. Apalagi sekarang lagi COVID seperti ini, semua individualis, semua mementingkan diri sendiri, rata-rata ya. Betul. Kalau saya ngomong, saya kan konten juga ya Pung ya, YouTuber juga ya. Kalau saya ngomong, ya puji Tuhan, saya juga orangnya Batak. Latar belakang saya kalau ngomong apa adanya saya. Betul. Kadang orang enggak, saya logis aja gitu. Gak usah lah. Karena pun saya menurut data, saya udah pelayanan dan sudah penginjilan. Kalau saya gebrak nih, misalnya ke sinode atau apa, ya sudahlah. COVID ini kan nggak ada tersadar gereja-gereja untuk membantu. Coba turun ke jalan aja nggak ada. Cuman pemerintah, ngandelin cuman pemerintah. Kalau saya bilang, saya singgung sedikit, kemana kas gereja? Emang nggak bisa keluar sedikit? Ya ngamuk lah para gembala-gembala itu kan. Oh si nada ini kurang ajar. Macam Ahok, Bung. Iyalah, oh pemerintah. Pemerintah kan dari rakyat, ada pajaknya gini-gini. Gereja juga ada pajak. Ada jemaatnya. Persembahan kasnya ada, pakai aja dulu. Malah orang dunia lebih cerdas. Tahu orang dunia aja tahu, jual asetnya. Nih 4 miliar, bagi-bagi ke orang yang susah. Itu artis-artis melakukan seperti itu. Orang yang tahu firman, man keluar-keluar aja. Nah kalau saya ngomong kayak gini,
Kan jadi perang. Padahal kan niatnya baik. Jangan diendep. Oh, boleh dong saya asumsi. Kalau begitu, kemana uang gereja? Oh iya. Udah kepake ya. Udah kepake ya. Jadi marbadai. Tapi itu kan kebenaran. Nggak ngelihat di luar sana orang pada bermatian semua. Kelaparan, hilang harapan, nggak ada kawan. Mana peran gereja? Nggak ada sampai sekarang saya pantau, saya kuesioner, saya research. Cuman paling pun dari 100%, itu paling juga cuman 5% yang turun ngasih sembako. Kalau memang cerdas, otak-otak yang cerdas ini yang mengaku S1, S2, S3, datengin Menteri Kesehatan. Pak, bagaimana caranya? Kami punya dana. Bagaimana Pak? Yang turun berapa orang? Tolonglah ini, salurkan ke jalan-jalan supaya banyak orang yang bisa hidup. Gak ada. Ayo kalau di member Tuhan, udah macam dia Tuhannya. Begitu, Bung. Makanya kita berdoa terus bagi hamba-hamba Tuhan. Bagi para gereja-gereja. Kemarin pun ada yang cerita, sakit hati aku sama gerejaku. Corona ini nggak ada pertolongan. Padahal tiap hari aku di gereja itu membantu begini-begini. Perpuluhanku pun sama dia. Terus, malas lagi aku gereja situ. Akhirnya cekcok. Tapi semua juga maksud Tuhan. Corona ini. Ya kan? Biar jangan pada sombong gereja-gereja. Seperti zaman kayak Nehemia. Tembok bait Allah itu roboh. Udah roboh kita pun. Udah roboh hamba Tuhan ini. Aduh. Saya pun juga curiga. Kalau hamba Tuhan apalagi zaman sekarang ini. Mau membangun gereja lagi musim seperti ini. Minta-minta dana. Udah gak beres itu hamba Tuhan itu. Untuk bantu orang aja dulu. Lihat dong. Sampai berjuang tadi cerita tentang ada Pak 18 hari membawa plasma. Opung Nail, Samarinda. Ya. Jadi plasmanya dibawa dari sana ke Jakarta. Tapi nggak jadi ya. Iya ya. Begitu ya. Ya sudah. Pokoknya saya yakin Opung ini sudah ada di surga. Dia sudah mengemban bagaimana kehidupannya, entah dari cara kasih sayangnya yang bisa kita nilai, kebaikannya, itu kan menjadi contoh-contoh dalam kehidupan kita. Kebaikannya, cara tingkah lakunya, tentunya yang baik kita ikuti. Yang buruk ya kita maafkan. Tentang beliau ini. Seperti itu. Jadi doakan juga kami, Pung. Hamba-hamba Tuhan ini. Biar hasea dan benar dalam mengurusi jemaat ini. Gak lagi banyak, pembohongan-pembohongan. Terlalu banyak permainan-permainan. Kayak begini kan semua terdiam ini. Siapa yang mau berjibaku? Tolonglah yang sedang lagi susah merana. Yang bisa kita bantu. Misalnya kayak kemarin saya ada yang di sana, ada yang butuh darah gini-gini, oh darah saya gini, saya nggak bisa bantu pakai uang, ya udah nih darah saya. Ada yang sebelah seberapa, bantu sekeliling kali zaman susah gini. Kalaupun nggak bisa kita bertemu, kasih aja pakai galak jauh gini, kita nggak tahu, saling itu aja udah, kasih kita Kristus seperti itu. Jadi yang tadi udah lewat 15 menit. Udah, inilah penutupnya. Kita Pung semua Pung ya menerima janji Tuhan ini semua karena Kristus. Amen. Macam kesulitan ini, penderitaan ini yang kita alami. Ya. Jadi senantiasa looking forward, melihat ke depan. Tuh ya. Lagi belajar sedikit Pung. Ini mohon maaf agak salah-salah.
Nanti kalau corona udah baik, belajarlah aku season English. Karena ada visi misiku ke sana, Pung. Malu pula awak nanti mempermalukan Silitonga kan. Puji Tuhan, Pung. Pelayan jalan terus. Aku pelayanan mau di kampung, di desa, di apa ya maju terus. Gak lihat aku, Pung, jujur ini ku gak lihat. Kalau udah lihat, aduh, lebih kaya aku dari Opung. Udah Alphard mobilku. Tapi ginilah. Ya puji Tuhan lah, banyak menangisnya. Tapi kan nggak mungkin kita sebagai pemimpin, sebagai orang yang menyemangati, nggak mungkin kita di publik ini sedih, ya kan? Bagaimana kita mau menyemangati orang? Oh dia aja sedih, kan nggak mungkin. Kita harus tegar dan strength, beriman kepada Tuhan. Jadi kita melihat satu langkah, ya Bung, ini yang harus kita percayai. Kita akan bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus dan dengan orang-orang yang sangat kita cintai. Setiap kali orang percaya meninggal dunia. Jadi itu bukan perpisahan. Iya. Nanti ada pertemuan di Yerusalem baru. Itu bukan perpisahan. Sebenarnya kita meninggal lagi tanah. Goodbye. Bukan goodbye. Tapi satu langkah ke depan, looking forward, kita mengatakan see you again. Dia sudah duluan. Kita menyusul, kan lagi ngantri. Jadi bukan goodbye, tapi see you again. Sampai ketemu ya di sana. Yerusalem baru ya. Di Yerusalem baru kekekalan. Itu kalimat juga yang diucapkan kepada Tuhan Yesus Kristus, kepada murid-muridnya kan. Jangan khawatir. Aku menyediakan tempat bagimu. Tempat yang luas. Yang indah. Aku sediakan orang-orang yang mengasihi Tuhan saja. Itu dia inti dari tentang renungan kematian ini. Penjelasan tentang kematian ini. Sehingga kita pun dalam kesedihan bersuka cita. Salah gak bersedih? Enggak, silahkan. Tapi jangan berlarut-larut. Supaya kita terhibur. Amin. Supaya kita merasa kuat. Dan kita juga bangkit. Suatu saat kita akan jumpa. Bukan perpisahan, bukan goodbye. Tapi see you again. Semua ini fana. Dan sementara. Kita adalah orang-orang yang berjuang. Amin. 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 Kalau memang kita mengasihi dia sudah berjumpa di sana. Dan kita juga harus mempersiapkan diri supaya kita berjumpa. Takutnya tidak sama, lain jalur. Dianya ke sana, ke kekekalan, kitanya sayanya lah, kitanya nanti. Saya aja contohnya. Sayanya ke neraka pula. Nah itu. Nggak jumpa lah saya sama nanti sama Opung ini. Nah itu dia. Tu dia ho dung mate ho. Alusima. Alusima. Jepetiki ujunaro. Tu dia ho dung mate ho. Tu dia ho dung mate ho. Sai pikir ma tu dia. Oh bisa juga aku berbahasa Batak. Mohon maaf kalau ada salah-salah. Tapi artinya Bung, inilah pikirannya. Dia sudah tahu destininya, tujuannya. Kita kemana? Baiklah kita berjaga-jaga dalam menjaga hidup kita, dalam etika kita, menjalani suasana dalam kehidupan kita. Terima kasih Opung. Saya dari Bapak Paskah. Biarlah jabatan pendeta ini benar-benar saya lakoni dengan serius. Dan apa yang saya pelajari pun dalam studi saya bisa saya bagikan
kepada semua orang, biarlah menjadi cahaya kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Tolong Pung dalam doa, dan ini kan jadi Bapak ini kan sudah almarhum mendiang. Saya meneruskan ini. Dan setelah corona ini memang udah habis semua. Bingung. Kadang saya yang orang Jakarta aja bingung. Jadi saya bisa merasakan bagaimana orang yang ada di pedalaman dan di desa ini. Sedangkan saya aja, jemaat saya bisa habis. Gimana orang yang di sana? Jadi pun kami kayak mulai dari nol. Rasanya tuh mulai kayak dari nol. Akhirnya kan mau nggak mau bikin virtual, bikin fanspage, bikin ini. Karena kan dari situ semua kan. Siaran langsung. Mohon doanya lah. Dalam menunaikan tugas pelayanan ini Pung. Melayani. Doain Pung. Biar visi misinya benar-benar menangisi jiwa-jiwa. Ya. Jangan menghabisi jiwa-jiwa. Itu Pung. Gereja itu memberi hidup, bukan bertahan hidup. Itu visi misi dari saya. Terima kasih sekali lagi, dan saya bersyukur sekali kalaupun corona ini sudah selesai, izinkanlah kami juga martandang. Betul ya? Datang. Walaupun gak besar yang kami bawa, paling gorengan, bakwan. Hanya satu lah Pung kerinduanku, keluarga-keluarga. Betul Pung. Pung mungkin tahulah konten-kontenku adalah yang dibuang keluarga, adalah yang ini. Aku kayaknya kayak kalau ngomong tuh kayak ya selengean apalah, wajar lah. Tapi ya itu, coba bayangin. Kan kita tahu di TV semenjak ada corona ini, kawin cerai pun lagi ngantri di Bandung. Ada kan di YouTube? Semua pada berceraian. Tinggal cek corona orang pada berceraian, keluar itu. Kedua, kemungkinan corona ini kakak beradik berantem bisa diusir. Yang marabang, yang bersaudara jauh, susah itu, jangan gini-gini, bodo amat lah, apa-apa. Dibuanglah ini keluarganya. Jadi corona ini yang berbahaya. Tapi inilah hebatnya. Aku pun kaget. Masih nyemak jalan keluarga kita itu, masih katanya. Bah, aku salut lah. Aku bangga aku. Ini bisa aku pamerkan. Pamer ya, di dalam Kristus, arti kata pamer memegahkan. Boleh kok bermegah, boleh. Tapi di dalam Kristus gunanya positif. Biar keluarga kita ini menjadi contoh, menjadi terang. Kita diberkati, dia pun diberkati. Amin. Biar. Dan memang tujuan ke depan ini mau ku kasih tahu, emang kerjaan iblis ke depannya ini ngebantai keluarga-keluarga dan anak kecil. Anak-anak kita jaga. Ya biarlah nanti di next season selanjutnya, ya dengan follow up link yang ada, aku akan memberikan pengajaran-pengajaran lah bagi semua manusia-manusia. Anak kita pun habis, coba bayangin online 2 tahun. 2 tahun. Udah mau 2 tahun kan anak-anak kita nggak online. Sekolah. Berarti anakku 2 tahun ini dididik tanpa pengenalan sosialisasi. Ini lahir tanpa sosial ini. Bayangkan anak kita tidak lahir tanpa sosial. Buta tentang kesosialan. Taunya tiap hari main handphone aja. Tiap hari main handphone aja. Bayangkan kalau seperti ini terus 20 generasi ke depannya. Mau jadi apa generasi kita? Itu kita harus backup. Haleluya. Terima kasih. Sekali lagi, berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan, karena itu bukan akhir segalanya. Yang mati sudah selesai, dan kita yang hidup masih berjuang. Intinya apa? Bapa di surga, Tuhan Yesus menunggu kita, dan yang sudah duluan di sana juga pun menunggu kita, supaya kita bersama-sama semeja, sejamuan, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dan kita berjuang biar kita memperoleh hati yang bijaksana dan menghitung hari-hari kita. Dan bersukacita terus. Ingat yang manis-manis saja apa yang sudah terjadi ini. Yang terbaik yang sudah Tuhan Yesus lakukan terhadap keluarga kita. Rancangan Tuhan damai sejahtera, penyertaannya sempurna
bagi kita semua. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati.